Dan lanjut ya, ini untuk aktivitas geowisata. Jadi eh, ada berbagai jenis aktivitas yang bisa dilakukan pada objek wisata ya. Antara lain yang pertama geosite sightseeing ya, berwisata menikmati keindahan dan keunikan landscape bentukan kebumian. Jadi eh, geowisatanya ini berupa pemandangan lah ya, atau geomorfologi. Lalu yang kedua geosport. Jadi di sini kita melakukan kegiatan olahraga ya yang berkaitan dengan topografi bumi. Ada banyak jenis aktivitas olahraga yang bisa dilakukan seperti caving, surfing, caving tubing, penjelajahan aliran sungai, perbukitan kerucut kars ya. Contohnya itu mungkin eh, di Jogja ya, itu ada Geopark Gunung Sewu ya, kalau nggak salah. Nah, di situ ada eh, objek wisata seperti ini ya. Jadi melakukan cave tubing ya. Jadi menyusuri eh, gua-gua khas dengan menggunakan ban. Gitu. Dan yang ketiga geostudi. Jadi di sini eh, pembelajaran di alam terbuka seperti fotografi geolandscape, kunjungan lapangan, observasi warisan budaya, untuk keperluan geologi. Selain itu juga dapat mengunjungi museum untuk mempelajari fosil dan bebatuan langka yang dikoleksi. Ini adalah salah satu yang kita lakukan di Geopark Merangin ya. Jadi kita juga melakukan kunjungan ke geosite-nya yang ada di Air Batu dan uh, di desa Air Batu dan desa Bedengrejo, dan juga kita datang nih ke museum geologi yang ada di Merangin. Nah, yang keempat, geokonservasi dan geopendidikan. Jadi mengadakan program konservasi terhadap potensi kebumian untuk keperluan edukasi ataupun pelestarian, bertujuan untuk generasi di masa depan. Lalu yang kelima, geofestival. Jadi geofestival ini diadakan acara yang berkaitan dengan keberlangsungan sumber daya geologi serta sebagai ajang promosi program konservasi. Baik kegiatan seperti ini otomatis akan berdampak baik bagi pengenalan objek geowisata ya. Yang keenam, health and wellness geotourism ya, berkaitan dengan fasilitas kesehatan atau relaksasi berupa terapi spa, terapi batu, dan terapi lumpur ya. Nah, memanfaatkan sumber daya geologi yang menunjang dalam ilmu kesehatan. Yang ketujuh, fasilitas geotours. Fasilitas ini disediakan bagi pemandu dan wisatawan seperti peta geowisata dan papan informasi yang akan memudahkan kegiatan berwisata. Ini adalah salah satu yang pernah tim Prodi Teknik Geologi lakukan ya uh, di Geopark, di Geosite di Bedengrejo ya, Sungai Mengkarang. Jadi di situ tim dosen dari geologi membuat geotrack ya, jadi di mana saja lokasi-lokasi dari si objek geowisatanya atau geoparknya atau geosite-nya ya, hingga dibuatkan jalur atau signboardnya, hingga jalannya akan diketahui oleh wisatawan. Oke, berikut ini adalah tujuan dari geowisata ya. Yang pertama, melestarikan bumi dengan menjaga segala peninggalan dan isi di dalamnya. Yang kedua, menambah pengetahuan mengenai gambaran umum potensi geologi sebagai upaya untuk melestarikan situs atau warisan geologi ya, atau geoheritage, seperti menggali peninggalan bersejarah pada zaman manusia purba. Yang ketiga, mengadakan kegiatan konservasi keragaman geologi termasuk konservasi flora dan fauna di dalamnya. Dan pada beberapa tempat bisa berpotensi sebagai pusat penelitian alam kars, bentang alam, dan geologi. Yang keempat, mensosialisasikan ilmu pengetahuan alam, pendidikan lingkungan, dan pelestarian alam. Dan yang kelima, meningkatkan wawasan dan pengetahuan baru tentang sumber seperti fosil, bebatuan, bentang alam, dan lain-lain, serta sejarah lokasi setempat. Nah, ini adalah manfaat dari geowisata ya. Yang pertama, mensejahterakan warga yang hidup di dalamnya.
dengan berkembangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, jadi membuka lapangan pekerjaan baru ya intinya. Yang kedua, mendorong masyarakat lokal untuk turut memelihara dan mengembangkan objek geowisata tersebut. Jadi dengan memberikan informasi betapa pentingnya si geopark tersebut, masyarakat akan uh, ikut untuk memelihara dan mengembangkan si objek wisata tersebut ya. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis pada kearifan lokal. Harapannya si objek wisata ini akan terus bertahan sampai puluhan maupun jutaan tahun akan datang ya, kalau kita hidup. Yang keempat, mendorong pengunjung untuk menghargai lokasi objek wisata tersebut. Ya, yang kelima, memberikan kesan dan pengalaman khusus yang berbeda dari kegiatan wisata lainnya bagi setiap wisatawan. Ya. Nah, berikut ini adalah contoh dari geopark atau geosite yang ada di Merangin ya, di Geopark Merangin. Nah, ini foto-foto ini adalah geosite yang ada di Desa Air Batu kalau nggak salah ya. Ini adalah Sungai Muara Karing kalau nggak salah ya. Di sini tersingkap di lantai di dasar sungainya atau lantai sungainya ini adalah formasi mengkarang ya yang berumur premium. Nah, di sini juga banyak tersingkap fosil-fosil ya. Salah satunya adalah fosil pakis kalau nggak salah. Nah, di sini formasi mengkarang ini juga sudah mengalami metamorfosis ya atau termetakan. Jadi untuk kalau nggak salah dari terakhir sampel batuan yang kita deskripsikan itu batuan ini dia terdiri dari metapelit, metapelit dan metaseptik kalau nggak salah ya. Nah, ini juga singkapan yang ada di Geopark Merangin ya. Ini adalah kunjungan dari peneliti UNESCO ya, dan infonya dari liputan ya. Oke. Nah, ini adalah singkatan dari oke, lanjutnya ini adalah contoh singkapan oral karya Epsilon ya, yang ada di Sungai Batang Merangin ya, masih di kompleks Geopark di desa Air Batu ya. Jadi di sini terdapat singkapan fosil kayu ya. Nah, biasanya pembentukan fosil kayu ini terjadi karena proses fosilisasi berupa permineralisasi ya, atau petrifikasi. Nah, di mana permineralisasi ini adalah proses fosilisasi yang terjadi karena adanya penyisapan mineral menjadi batuan ya, yang mengisi jaringan asli suatu organisme dan secara perlahan menggantikan jaringan si kayu tersebut dengan silika kalsit ataupun sirit ya, sehingga jaringan keras maupun lunaknya ini bisa terawetkan. Nah, kebanyakan untuk fosil tulang dan kayu itu terjadi karena si proses permineralisasi ini tadi atau petrifikasi. Nah, ini adalah contoh dari si fosil ya, mungkin dari fosil dinosaurus ya, dengan dilihat dari ukurannya yang sangat besar. Nah, ini adalah contoh dari fosil kerang yang berupa Brachiopoda. Jadi Brachiopoda ini adalah korang yang memiliki katut dari sisi atas dan bawah. Oke, itu kerang yang biasa kita makan. Ini adalah foto dari ini ya, Sungai Muara Karing yang bertemu dengan Batang Merangin, pertemuan dari muaranya ya, muara dari si Sungai Muara Karing ya, dimana tersingkap formasi Merangin ya, yang berumur sekarang. Ini adalah salah satu geopark ya, yang ada di Jamkat, namanya Artigen Sigerincing. Ini juga salah satu aspek yang ada di geowisata ya, jadi ada geosport lah bisa kita bilangnya, jadi melakukan
eh,